Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan dihancurkan oleh kejengkelan, bukan kebencian. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Seringkali yang kita alami Pak Paul di dalam perjalanan ini, kita itu tersandung bukan pada batu yang besar-besar, tetapi justru karena batu-batu kecil yang ada di depan kita yang kita tidak perhatikan, lalu kita jadi tersandung. Dan demikian juga dengan kehidupan pernikahan kita. Kita terlalu memperhatikan hal-hal yang besar, yang serius rasanya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menyebabkan kita itu berpisah atau bercerai gitu. Tapi justru hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Dan ini menumpuk sehingga akhirnya menimbulkan perceraian dalam pernikahan. Ini pandangan seperti ini bagaimana Pak? Betul Pak Gunawan. Seringkali kita beranggapan kalau sampai terjadi perceraian, penyebabnya pastilah masalah besar, misalkan perzinahan. Kita menduga sebagai akibat masalah besar seperti perzinahan, maka timbullah kebencian besar yang akhirnya mengakibatkan perceraian. Nah, pada kenyataannya, kebanyakan pernikahan dihancurkan bukan oleh kebencian atau masalah besar seperti perzinahan, melainkan oleh hal-hal kecil yang menjengkelkan yang terjadi terus-menerus. Nah, jadi kita akan mencoba membahas beberapa masalah kecil yang seringkali menimbulkan kejengkelan, sekaligus juga cara untuk mengatasinya. Iya, memang hal-hal kecil yang mengganggu hidup pernikahan ini tadi Pak Paul, kalau sudah menumpuk, memang bisa mendorong seseorang pada dosa perzinahan itu. Dan itu yang selalu digunakan sebagai alasan kenapa orang itu bercerai. Kan di Alkitab sendiri dia katakan hanya ada satu alasan bercerai, yaitu berbuat zina. Jadi awalnya itu bukan karena perzinahan, tetapi perkara-perkara kecil yang menjengkelkan dan membuat pasangannya marah, sehingga ya akhirnya hubungan mereka renggang, padahal mereka mempunyai kebutuhan biologis, sehingga terjadilah perzinahan itu Pak. Betul. Jadi seringkali memang yang menjadi kerikil-kerikil itu adalah hal-hal kecil yang menjengkelkan. Nah, kalau itu terus menumpuk dan nggak terselesaikan, akhirnya makin merengganglah hubungan kita dan membuka peluang ya masuknya orang ketiga dalam pernikahan kita. Jadi sebabnya ya kita mau menyoroti hal-hal kecil ini nih, kejengkelan-kejengkelan ini nih. Sebab kalau kita nggak jaga, akhirnya kejengkelan ini bisa bahkan ya memecahkan pernikahan kita. Yang seringkali menjengkelkan itu apa Pak? Pertama, penggunaan uang. Ya, betapa seringnya pernikahan hancur gara-gara penggunaan uang. Ada orang yang mencatat setiap pengeluaran, dan ada orang yang bahkan tidak ingat bahwa ia telah mengeluarkan uang. Sudah tentu bagi orang yang memperhatikan pengeluaran uang, cara penggunaan uang yang begitu bebas sangatlah mengganggunya. Pada saat ia sibuk mengetatkan pinggang dan memperhatikan arus pengeluaran, dengan mudahnya pasangannya memakai uang tanpa memikirkan dampaknya. Nah, bila ini terjadi terus-menerus, dapat kita bayangkan kejengkelan berkembang dan akhirnya mulai menggerogoti cinta dan respek terhadap pasangan. Jika tidak ada perubahan, besar kemungkinan pernikahan ini hancur. Ya, jadi memang perlu dikomunikasikan antara suami istri itu mengenai penggunaan keuangan ini, Bapak. Karena memang betul firman Tuhan mengatakan bahwa cinta akan uang ini akar dari segala kejahatan. Jadi memang dari situ akan ada banyak masalah gitu, Bapak. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, saya rasa itu bisa diatasi. Betul. Memang ya masalah uang ini masalah yang pelik ya Pak Gunawan ya. Jadi kadang-kadang tuh latar belakang yang berbeda dan sebagainya mempengaruhi ya. Nah sudah tentu jadinya
diperlukan kepercayaan dan pengertian untuk menyelesaikan masalah ini. Coba saya jelaskan ya dua kata ini ya, kepercayaan dan pengertian. Diperlukan kepercayaan sebab masing-masing harus percaya bahwa pasangannya tidak bermaksud buruk. Yang ketat dengan uang sebenarnya ya memikirkan masa depan, sedangkan yang longgar dengan uang ya lebih memikirkan masa sekarang. Yang ketat dengan uang memikirkan kepentingan keluarga, sedang yang longgar dengan uang kadang memikirkan kebutuhan orang lain. Jadi karena dia kasihan lah melihat orang ini kok butuh, ya akhirnya dia berikan uang, dia pinjamkan uang dan sebagainya. Nah akhirnya muncul masalah. Tapi ya diperlukan kepercayaan bahwa pasangan itu sebetulnya tidak ada niat untuk melukai pasangannya atau berniat buruk. Tapi juga diperlukan pengertian. Gini, setiap kali orang yang ketat dengan uang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, di mana setiap pengeluaran berpotensi menimbulkan masalah keuangan yang parah. Atau kalaupun ia tidak dibesarkan dalam kondisi minim, ia dididik untuk berdisiplin dengan pengeluaran. Itu sebab ia terbiasa dengan pengawasan uang yang ketat. Sebaliknya, orang yang bebas dengan pengeluaran uang biasanya dibesarkan dalam kecukupan. Dia tidak pernah khawatir akan uang karena kebutuhannya senantiasa tercukupi. Nah, pengertian dibutuhkan untuk memahami bahwa pengaruh masa lalu tidak mudah hilang begitu saja. Jadi sekali lagi diperlukan kepercayaan dan yang kedua pengertian. Iya, dalam hal kepercayaan ini bukan hanya mengenai uang yang kita gunakan bersama-sama itu, tetapi juga uang yang kita terima gitu Pak Bob. Karena ada juga pasangan yang menyembunyikan sebagian penghasilannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa dia mau komunikasikan itu kepada istrinya atau suaminya gitu, pada pasangannya. Betul. Jadi hal itu yang mengganggu juga. Betul, dan ini nggak bisa nggak akan membuat pasangannya merasa nggak dipercaya ya. Kamu kok nggak percaya sama saya, sampai-sampai kamu itu harus menyimpan uang dengan tidak memberitahukan saya. Seolah-olah saya itu kalau tahu saya akan nanti ya mengambil uangmu atau apa. Nah, kalau memang nggak pernah ada bukti ya pasangan kita itu tuh akan memakai uang, mengambil uang dengan sembarangan, memang kita nggak boleh itu ya menyimpan uang tanpa diketahui oleh pasangan kita. Tapi saya juga mengerti kalau memang pasangannya itu tuh nggak bisa megang uang. Cepat sekali uang habis. Dan benar-benar tuh kalau ditanya uangmu kemana, nggak tahu. Benar-benar dia itu tuh nggak perhatikan uangnya dipakai untuk apa. Nah, sudah tentu dalam kasus seperti itu tidak apa-apa bagi saya ya, bagi si orang ini nih menyimpan. Karena dia tahu kalau dia kasih semuanya diberikan akses penuh kepada pasangannya habis. Nah, sedangkan dia harus pikirkan kepentingan anak-anaknya lah atau masa depan dan sebagainya. Jadi dia mulai sisihkan uang tanpa diketahui oleh pasangannya. Jadi kalau dalam kasus seperti itu, saya kira yang memang dibenarkan. Yang seringkali terjadi justru kalau uang itu sudah dipegang oleh pasangannya, ini untuk keluar lagi sulit gitu loh Pak Bob. Sehingga biasanya suami ini, kalau suami itu mau menggunakan uang itu lagi, itu sangat dipersulit. Makanya dia tidak memberitahukan penghasilan yang sebenarnya kepada. Ada orang yang memang ya kalau udah masuk uang itu nggak bisa keluar ya, sehingga akhirnya ya pasangannya belajar oke dah mendingan jangan berikan semuanya gitu ya. Jadi selain kepercayaan dan pengertian, hal lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penggunaan uang adalah pengaturan. Sebaiknya pengeluaran setiap bulan diatur bersama. Sisihkan uang untuk pengeluaran rutin seperti listrik dan air, serta keperluan dapur dan transportasi. Juga untuk keperluan sekolah serta kebutuhan anak. Sudah tentu sisihkan pula uang untuk persembahan dan untuk tabungan. Dan, nah ini, jangan lupa sisihkan uang jajan bagi masing-masing. Tanyakan kepada pasangan yang longgar ya dalam penggunaan uang, berapa sih jumlah yang dibutuhkannya sebulan untuk keperluan jajannya. Nah, setelah dia sepakati, berikan, tapi mintalah dia
untuk berusaha mencukupi diri sehingga enggak jalan-jalan minta lagi uang begitu. Nah, jadi saya sarankan ya lakukanlah pengaturan bersama dan sepakati, dan yang lebih longgar dengan uang setelah minta inilah yang saya butuhkan dalam sebulan, ya udah jangan sampai melebihi takaran itu. Iya. Hal yang kedua selain uang apa Pak Paulus? Yang seringkali memang membuat kita jengkel ya adalah penggunaan waktu. Ada yang menggunakan waktu seefisien mungkin dan ada yang menggunakan waktu sepuas mungkin. Sudah tentu orang yang menggunakan waktu seefisien mungkin jengkel melihat pasangannya yang menggunakan waktu seenaknya. Ya, orang-orang yang menggunakan waktu seefisien mungkin paling tidak suka melihat orang membuang-buang waktu. Jika kondisi tidak berubah, kejengkelan pun berubah menjadi ketidaksukaan. Jadi awalnya ya kita cobalah toleransi. Kok pasangan kita kok enak-enak aja sama waktu, kok banyak waktu yang terbuang. Nah, karena kita udah ngomong, kita udah ingatkan, nggak digubris, ya memang kejengkelan itu akhirnya menumpuk. Nah, udah relasi kita akhirnya makin merenggang. Iya, seringkali pasangan itu memang kesulitan kalau sudah berjanji akan pergi ke suatu tempat, misalnya ke gereja gitu, yang nggak boleh terlambat ya. Tetapi selalu saja pasangannya ini terlambat terus gitu. Jadi ini memang menjengkelkan memang Bapak. Betul. Jadi sekali lagi hal-hal kecil seperti inilah, kerikil-kerikil kecil seperti inilah yang akhirnya menghancurkan pernikahan. Saya tahu tuh berapa seringnya orang mau ke gereja akhirnya tuh bakalan ribut karena masalah ini penggunaan waktu. Ada yang santai aja dan nggak apa-apa terlambat. Ada orang yang nggak mau terlambat, jadi selalu maunya sebelum waktu ibadah atau pada waktu yang tepat lah gitu. Nah, akhirnya kesel sekali. Jadi ada orang yang akhirnya tuh nggak mau ke gereja karena dia berkata, buat apa saya ke gereja dengan hati yang penuh kemarahan gara-gara kamu itu tuh seenaknya, telat juga nggak apa-apa. Jadi udah mendingan saya nggak usah ke gereja supaya saya nggak usah berdosa di hadapan Tuhan, marah-marah waktu berbakti. Nah, udah mendingan saya itu di rumah aja dah. Nah, itu kan jadi masalah yang lebih besar. Jadi sekali lagi kita ini sebagai suami dan istri mesti memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tentang penggunaan waktu ini sudah tentu diperlukan kerelaan untuk berubah ya dari kedua belah pihak. Sudah tentu orang yang menggunakan waktunya seenaknya, kurang mempertimbangkan perasaan dan kepentingan orang. Nah, ya perlu belajar mengindahkan perasaan dan kepentingan orang. Sebaliknya orang yang menggunakan waktunya seefisien mungkin seringkali susah menikmati kesantaian dan tidak suka melihat orang santai. Nah, ini pun tidak sehat. Nah, jadi saya sarankan sebaiknya keduanya duduk bersama, sepakat untuk membicarakan tentang apa yang dia harapkan dari pihak yang menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah, kewajiban pihak yang menggunakan waktu secara santai adalah menyelesaikan tanggung jawabnya. Setelah ia menyelesaikannya, ia bebas untuk menggunakan waktunya sesuai keinginannya, dan pihak pasangan tidak boleh mempersoalkannya. Singkat kata, ia mesti memberi kebebasan kepada pasangan untuk menjadi dirinya apa adanya. Santai bukan masalahnya. Pokok masalah adalah tanggung jawab. Selama sudah bertanggung jawab, ya udah, tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Ya, memang dalam hal ini dibutuhkan keluasan atau fleksibel gitu Pak boleh ya. Nggak boleh terlalu kaku tentang ini. Jadi kalau terlalu kaku malah menimbulkan banyak masalah gitu. Betul ya. Jadi ada orang yang memang nggak bisa melihat pasangannya itu berdiam diri atau santai. Ada itu Pak Gunawang. Ya. Jadi akhirnya si pasangan itu tuh kalau ada istrinya misalnya di rumah, aduh dia nggak merasa damai. Dia itu takut nanti disuruh ini suruh itu. Jadi akhirnya ya muncul perilaku-perilaku yang nggak sehat. Misalnya dia sengaja pulangnya lebih malam, atau di dalam rumah dia berusaha menghindar karena dia tahu kalau istrinya melihat dia lagi diam,
pasti disuruh ngapa-ngapain, karena istrinya itu nggak bisa ngelihat orang yang santai. Dan seringkali, nah dalam hal ini misalkan si istri yang nggak bisa santai itu, memang dia seperti itu juga. Dia nggak bisa santai, dia mesti selalu ngapain, karena itulah memang yang biasa dilakukannya. Nah, jadi ya perlu dua-duanya belajar begitu. Pihak yang maunya itu orang jangan santai, pakai waktu sehabis mungkin, tapi harus fokus pada tanggung jawab. Selama pasangannya sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, udah stop, biarkan dia berbuat apa saja, mau ngapain biarkan. Yang penting dibicarakan apa tuh tanggung jawab yang diharapkan dilakukan oleh pasangannya. Tapi memang kan yang paling sering terjadi seperti itu, Pak Bos. Kita mengharapkan orang lain seperti kita. Yang tadi Pak Bos katakan, karena kita tuh terlalu sibuk terus sepanjang hari di rumah dan sebagainya. Kita berharap juga pasangan kita nanti kalau sudah di rumah ya sibuk seperti kita. Tapi sebaliknya kita yang biasa santai, kita berharap ya kamu itu mbok santai sedikit gitu loh. Nggak usah terlalu sibuk seperti itu. Nah, ini titik temunya di mana, Pak Bos? Nah, jadi yang saya sarankan tadi adalah ya duduk bersama, ngomong hati ke hati, dan yang memang memakai waktu efisien ya, itu mesti jelas tuh, minta apa yang diharapkan olehnya. Jelas, dia minta ini diselesaikan, dia minta ini dilakukan. Nah, pasangan yang memang lebih santai ya oke, dia akan selesaikan itu. Tapi setelah itu udah, jangan lagi nanti, oh tolong ini lagi, tambah ini lagi. Nah, nggak bisa, udah. Pokoknya yang penting dibicarakan apa tuh yang diharapkan oleh pasangan yang memang efisien ini nih. Ya udah, diselesaikan, setelah itu udah jangan minta-minta atau nuntut-nuntut dia lagi. Tapi kalau dilihat bahwa setelah dibagi tugas seperti itu, ternyata pasangannya ini masih punya banyak waktu lagi yang luang, kan pasti ditambah lagi, Pak Bos. Nah, memang udah tentu masih ada ruangan lah untuk negosiasi. Kalau misalkan ya adalah yang masih bisa dikerjakan dan itu penting dan oke, ada waktu yang tersisa, oke lah tambahkan. Nah, sudah tentu tapi ada batasnya. Nggak boleh nanti akhirnya itu ditambahkan lagi. Jadi yang memang menuntut banyak itu harus sadar, nggak bisa begitu. Sebab ini pun juga nasihat buat dia. Sebab kita tahu orang yang memakai waktu terus-menerus untuk kerja efisien, mudah stres, Pak Gunawan. Mudah sekali meletus akhirnya. Sama anak juga begitu. Dikit-dikit akhirnya meledak, dia marah. Nah, kan akhirnya ya suasana rumah jadi nggak enak. Atau mungkin ini apa yang dikerjakan itu waktunya diperpanjang gitu. Jadi supaya nggak dapat tugas yang lain, kerjanya ini diperlambat gitu. Dan ini juga tidak sehat juga di dalam rumah tangga. Enggak, akhirnya jadinya memang nggak ada kejujuran lagi, nggak bisa jadi diri apa adanya. Jadi harus seolah-olah bersandiwara, ya supaya pasangan itu tuh nggak mempermasalahkannya. Nah, jadi sekali lagi perlu ya dua-dua duduk, dua-dua saling mengerti dan apa yang baik untuk keluarga ini. Seringkali memang masalah ini nih luber tuh ke anak-anak, Pak Gunawan, yang efisien. Akhirnya menuntut anak-anak juga begitu. Akhirnya anak-anak juga ngeluh, nggak nyaman di rumah. Jadi rumah itu benar-benar akhirnya nggak ada lagi damai sejahtera. Iya. Hal yang ketiga apa, Pak? Ketiga adalah penggunaan kata. Ini yang seringkali ya menimbulkan kejengkelan ya. Betapa seringnya kita dibuat jengkel oleh perkataan yang dilontarkan pasangan. Walau kita sudah memberitahukan bahwa kita tidak menyukainya, ya tetap saja mengeluarkan perkataan yang sama, yang melukakan hati dan menggusarkan kalbu. Akhirnya kita tidak tahan dan mulai membalas. Kita pun mengeluarkan perkataan yang kita tahu akan membuatnya tersinggung atau terluka. Ya, kita sengaja menyakitinya supaya ia sadar. Mungkin kita berdalih bahwa kita tidak bermaksud melukainya. Kita beralasan bahwa itulah cara kita berbicara. Atau kita menuduh pasangan terlalu sensitif dan mudah tersinggung. Mungkin semua itu benar. Tapi dalam pernikahan, kita memang mesti mempelajari bahasa yang baru. Kita tidak boleh mempertahankan cara lama berkomunikasi. Kita harus mempelajari cara yang paling efektif berbicara dengan pasangan.
Ya, seringkali memang orang mengatakan, loh, saya itu tidak bermaksud melukai hatimu gitu, dan maksud saya juga bukan seperti yang kamu terima gitu. Tapi ternyata pasangan itu sudah terlanjur terluka, Pak Pol, oleh perkataan itu, yang mungkin buat orang lain ya tidak apa-apa, terutama buat pembicaranya tidak apa-apa itu pasti. Tapi pasangan yang merasa terluka dengan perkataan itu bagaimana ya, Pak? Memang nggak selalu orang itu berniat melukai kita ya. Kadang-kadang ya memang itu adalah bagian dari ya kebiasaannya dia. Ada juga yang akan berbicara dengan nada yang tinggi. Ada itu. Dan dia berkata, ya saya nggak marah. Saya memang biasa bicara dengan nada yang tinggi. Tapi kebetulan ya pasangannya berbicara dengan nada yang lebih lembut. Nah, kita nggak bisa berkata, inilah cara saya, jadi kamu harus menerimanya. Ya nggak bisa. Nah, dua-dua memang harus mengerti lah, ketemu di tengah. Yang bicaranya terlalu keras, suaranya terlalu keras juga. Nah, harus memang belajar untuk menurunkan yang sensitif, yang lebih biasa lembut. Ya, cobalah untuk mengerti bahwa walaupun suaranya keras, ya nggak berarti dia lagi marah. Nah, kalau dia nggak yakin, dia nggak tahu apakah pasangan sedang marah apa enggak, silakan bertanya. Jadi daripada duga-duga dan akhirnya timbul masalah, mendingan tanya langsung. Saya hanya ingin memastikan apakah kamu sedang marah sebab suara kamu kok keras sekarang ini. Nah, misalkan yang satu berkata, enggak, saya nggak marah. Oh ya oke, udah. Jadi ada baiknya tanya seperti itu. Nah, ini akan menolong untuk kita mulai belajar bahasa yang baru. Ya, tapi pertanyaan apakah kamu sedang marah, dan dijawab, enggak, aku tidak marah, itu aja kadang-kadang masih belum setulus hatinya. Sebenarnya dia tetap marah, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia marah. Bisa jadi. Tapi kalau dia sudah berkata enggak, saya nggak marah, berarti ya dia harus tepati perkataannya. Walaupun dia dalam hati misalnya jengkel, tapi karena dia udah berkata begitu, jadi kan dia harus diam. Nah, mudah-mudahan lama-kelamaan ya dia itu belajar bahwa ya kalau saya berkata saya nggak marah, walaupun saya marah kan saya yang tersiksa. Ya udah, mendingan saya bicara apa adanya bahwa saya memang tadi marah. Dan dengan cara itu masalah bisa lebih diselesaikan. Tapi yang memang saya ingin tekankan adalah kita itu mesti belajar bahasa yang baru. Kita nggak boleh berkata ini bahasa saya, ini cara saya, nggak bisa. Kita mesti bersepakat mempelajari bahasa yang baru. Nggak persis bahasa suami, nggak persis bahasa istri. Jadi kita ciptakan sebuah bahasa yang baru untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Ya, mungkin itu inti lagu Ajari Kami Bahasa Kasihmu itu ya, Pak Wale. Ya. Lalu bagaimana Pak selanjutnya? Nah, jadi kita juga ya mesti menerima kemungkinan bahwa pasangan tidak selalu berniat menyakiti hati kita. Ini perlu ya, kita jangan dikit-dikit menuduh ya, kamu ini mau menyakiti hati saya. Enggak, kadang-kadang pasangan bisa lupa. Itu sebab ya kita belajarlah menoleransi kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan jika memang benar kita ini terlalu peka ya, mudah sekali kita ini merasa tersinggung, tertuduh, tertusuk. Ya udah, sebaiknya kita berupaya memperkuat perasaan supaya tidak terlalu rapuh. Satu perkataan yang mesti sering keluar dari mulut kita berdua adalah, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini. Jadi kalau memang udah pasangan berkata, kamu ini ngomong begini menyakiti saya, udah minta maaf. Jangan menjelas-jelaskan, saya begini, kamu kok begini, kamu. Jadi tambah panjang. Ya udah, kalau dia berkata perkataan kita menyakitinya, tutup di situ dengan berkata, saya minta maaf. Ya, saya akan berusaha ingat untuk nggak mengatakannya begitu. Nah, kalau udah tenang, baru kita nanti bisa menjelaskan. Boleh nggak saya jelaskan apa yang tadi terjadi? Saya bilang, oke, silakan. Baru kita jelaskan. Tadi maksud saya hanya ini nih. Saya itu nggak ada maksud misalnya menyerangmu, merendahkanmu, atau apa, nggak ada. Tapi mungkin kata-kata saya kurang tepat, atau saya ngomong dengan nada yang kayaknya kok terlalu keras, jadi kamu merasa saya ini menyerang kamu. Nah, dengan cara itu, komunikasi antara kita bisa lebih baik, Pak Gunawan. Sebab sekali lagi ya, kita mau tekankan, kalau kita nggak bereskan hal-hal seperti ini ya, penggunaan kata,
akhirnya ini menimbulkan kejengkelan demi kejengkelan yang akhirnya bisa menghancurkan pernikahan kita. Iya, untuk minta maaf itu biasanya memang dilakukan Pak oleh pasangan itu. Tapi sebatas minta maaf itu. Tetapi kalau menyatakan seperti yang Pak usulkan, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Ini yang biasanya sulit untuk diucapkan, baik oleh si istri ataupun si suami. Karena ini bisa jadi bumerang itu Pak. Kalau sampai dia suatu saat tergelincir lagi di hal yang sama dan mengulangi perbuatannya, jadi bumerang kan Pak. Dulu kamu bilang tidak mau mengulangi lagi, nyatanya sekarang seperti ini. Jadi hanya minta maaf biasanya. Betul. Kita ini takut ya berjanji, saya nggak akan mengulanginya lagi. Jadi kadang-kadang kita berkata, oke lah saya berusaha untuk nggak mengulanginya lagi. Boleh. Tapi memang mesti ada lebih dari permintaan maaf. Karena gini Pak Gunawan, kalau kita hanya berkata, oke saya minta maaf, tanpa ada embel-embel kita mau berjanji, berusaha, seringkali itu kita lebih mudah mengulangnya. Jadi kalau kita sudah mengatakan, saya akan berusaha tidak melakukannya lagi, kita akan mengeluarkan usaha yang lebih keras untuk tidak mengulangnya. Sebab kita udah kadung berjanji seperti itu. Jadi ada baiknya memang kita mengikatkan diri dalam janji itu supaya lebih berhati-hati. Nah itu biasanya dituntut oleh pihak yang dirugikan gitu, yang dilukai hatinya. Sudah lah ya, jangan ngulangi lagi perbuatan itu. Baru dijawab iya, saya usahakan atau apa gitu. Tapi dari mulutnya sendiri biasanya jarang diungkapkan hal seperti itu Pak. Ya, jadi kita bisa melihat ya Pak Gunawan bahwa pernikahan itu dihancurkan ya, bukan oleh kebencian, jarang-jarang lah oleh kebencian. Yang lebih seringnya adalah oleh kejengkelan. Jadi kita mestilah berusaha untuk berubah supaya kejengkelan makin berkurang dalam pernikahan kita. Karena kejengkelan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan kebencian di dalam diri seseorang. Bisa, atau kalaupun nggak sampai benci. Tuntunan firman Tuhan apa Pak? Amsal pasal 12 ayat 1 mengingatkan, siapa mencintai hiburan adalah dungu. Nah, kita mesti membuka telinga, membuka hati, menerima didikan atau masukan dari pasangan kita. Nah, orang yang bersedia mendengar masukan pasangan adalah orang yang nggak mau mendengarkan. Baik Pak, terima kasih. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan dihancurkan oleh kejengkelan, bukan kebencian.